apakah zakat fitri itu yang kita keluarkan itu nanti diberikan gitu ya kepada keluarga sendiri, Ustaz? Boleh tidak? Iya, terima kasih. Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri? Memang dalam hadis itu kan disebutkan tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitri diberikan kepada orang miskin. Namun pemahaman kita terhadap hadis ini ada penyebutan itu hanya untuk sebagian, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Artinya ini dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat yang ke-60 bahwa ada 8 asnaf yang akan menerima zakat secara umum. Artinya seandainya di suatu lingkungan itu orang miskin sudah terpenuhi, tidak ada lagi yang bisa diberikan zakat fitri, maka zakat fitri bisa diberikan kepada 8 asnaf. Ini putusan Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik kemarin ya. Ini sudah ada putusannya seperti itu. Termasuk juga nanti di dalam fatwa disebutkan bagaimana kalau keluarga itu yang diberikan karena kondisinya atau statusnya termasuk al-fuqara wal masakin. Karena dikategorikan pada al-masakin dan al-fuqara boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya penuhi dulu yang di luar keluarga inti, baru setelah itu melebar kepada yang ada di sekitar itu. Ya berarti tetap diperbolehkan tapi harus diutamakan yang di luar keluarga dulu ya Ustaz ya. Jangan sampai malah langsung diberikan keluarga padahal di luar masih banyak yang membutuhkan. Oke, lalu untuk pendistribusian zakat fitri sendiri Ustaz. Jadi kalau sebelum sholat Id itu harus sudah didistribusikan, itu kan sangat kesulitan sekali ya panitianya ya. Betul. Boleh tidak setelah sholat Id baru didistribusikan Ustaz? Iya. Jadi kembali kepada dalil tentang kewajiban atau diwajibkannya zakat fitri, di sana disebutkan bahwa man addaha qabla shalah fahiya, bahwa siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum pelaksanaan sholat Id, maka itu disebut dengan zakat yang akan diterima. Tapi siapa yang mengeluarkan setelah sholat Id, maka itu merupakan sodakoh minas sodakot, merupakan bagian dari sodakoh. Nah, yang harus dibedakan antara pembayaran zakat fitri oleh seseorang, dikeluarkannya zakat fitri oleh seseorang, dan pendistribusian. Jadi kalau mengeluarkan jangan sampai lebih dari sebelum pelaksanaan sholat Id. Mengeluarkannya. Tapi kalau membayarkannya. Tapi kalau mendistribusikan bisa jadi dalam satu kasus, dan ini pernah dialami oleh Lajismu ya. Karena kan Lajismu itu satu katakanlah lembaga yang ada di Muhammadiyah banyak menerima zakat fitri yang berupa uang. Dan biasanya di detik-detik terakhir itu banyak yang masuk. Nah ini bagaimana kalau mendistribusikannya? Kalau mendistribusikannya sebelum sholat Id itu tidak mungkin. Maka dalam pendistribusian ini kita kembali kepada bagaimana pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam itu jangan sampai memberatkan. Dan apabila ada kesulitan, maka di situ ada muncul kemudahan. Maka ada kaidah usul fikih al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini beberapa dalil argumen yang bisa dijadikan bahwa dalam pendistribusian zakat fitri itu boleh dilakukan setelah pelaksanaan sholat Id. Nah itu kan jadi berarti bisa ya Ustaz ya. Jadi tidak harus semuanya diberikan sebelum sholat Id, tapi malah pendistribusian itu tidak maksimal ya Ustaz. Betul. Nah untuk memaksimalkan lagi ketika nanti hasil dari zakat itu dimodalkan, itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi kalau dimodalkan hasilnya kan bagaimana zakat fitri itu diproduktifkan. Nah, sekarang sering muncul di kalangan kita ini kan zakat fitri menjadi konsumtif. Nah, tadi fungsi daripada zakat fitri itu apa? Bagaimana secara sosial bisa memenuhi kebutuhan. Maka hadis yang berkaitan dengan zakat fitri ini kan penuhilah mereka, jangan sampai minta-minta ke rumah-rumah. Apakah minta-minta yang kita tidak harapkan itu hanya pada hari raya? Nah, di sini dipahami jangan sampai orang miskin yang mendapatkan zakat fitri itu
pada hari raya tidak minta-minta, tapi seterusnya masih menjadi orang yang tetap minta-minta. Oh iya. Maka ini perlu diproduktifkan. Betul, Apalagi tujuan daripada zakat itu kan bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, boleh diproduktifkan, dimodalkan, tapi dengan persetujuan daripada yang menerima. Nanti harus ada semacam kontrak lah katakanlah. Nanti dikembangkan. Itu boleh seperti itu. Bisa menaikkan derajatnya dia yang jadi tadi dia penerima zakat untuk di tahun depan. Dia menjadi mengeluarkan zakat karena tadi hasil dari zakat yang dia terima dimodalkan itu tadi ya Ustaz ya. Oke, Masya Allah sekali ya. Kalau zakat ini bisa berjalan dengan baik, maka akan semakin menipis itu jumlah orang-orang miskin ya, karena bisa didistribusikan dengan maksimal.